Selamat pagi semua. Kami dari kelompok penulis profesional akan menjelaskan tentang korespondensi. Saya Florentina Yubirosari akan menjelaskan tentang definisi korespondensi. Menurut Finuza, surat adalah informasi tertulis yang dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi tulis yang dibuat dengan persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut antara lain adalah yang pertama, penggunaan kertas. Sebagian surat memakai kertas khusus. Yang kedua, penggunaan model atau bentuk tersendiri atau style. Yang ketiga, penggunaan kode dan notasi. Keempat, pemakaian bahasa dan kas. Dan yang terakhir, pencantuman tanda tangan. Surat dapat disampaikan melalui seseorang ke orang lain, dari seseorang ke lembaga atau organisasi atau instansi, dari lembaga atau organisasi instansi ke seseorang, serta dari lembaga atau organisasi atau instansi ke lembaga atau organisasi ke instansi lainnya. Kegiatan saling mengirim surat inilah yang disebut dengan surat menyurat atau korespondensi. Nama saya Sasmita Wali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kriteria surat yang baik. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa surat yang bagus, baik isi maupun bentuknya, akan mencerminkan citra yang baik bagi lembaga yang mengeluarkan surat tersebut. Maka dari itu, dalam aktivitas tersebut, si penulis surat harus mampu menyusun surat dengan baik dan benar. Kemudian, jika kita berbicara mengenai kriteria surat yang baik, tentunya kita tidak terlepas dari beberapa poin berikut. Poin pertama dari kriteria surat yang baik yaitu bentuk surat harus sesuai dengan isi, pesan, dan tingkat urgensinya. Jadi, dari bentuk suratnya kita sudah bisa melihat entah itu dari lipatan surat, amplop surat, cap surat, atau logo surat tersebut. Dan poin kedua yaitu bahasa yang dipergunakan haruslah sopan. Maksud dari bahasa yang dipergunakan haruslah sopan yaitu si penulis surat tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar dan yang dapat menyinggung si penerima surat tersebut. Kemudian poin ketiga, bahasa yang dipergunakan harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia atau yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, tentunya di sini si penulis surat harus mampu menguasai kaidah-kaidah bahasa yang ada dan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, poin keempat yaitu surat tidak boleh terlalu panjang dan tidak bertele-tele. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah surat dari salam pembuka, langsung kita masuk ke isi surat langsung kita masuk kepada intinya tuh. Dalam isi surat tersebut kita masuk kepada inti, jangan bertele-tele, jangan kemana dulu, langsung. Saya Rafika Dini Melianda. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bagian-bagian surat. Yang pertama yaitu kepala surat atau kop surat. Kepala surat diletakkan pada bagian paling atas dari kertas surat. Unsur-unsur yang terdapat dalam kepala surat adalah nama organisasi atau perusahaan. Untuk penulisan nama organisasi atau perusahaan menggunakan huruf kapital dan diletakkan pada baris pertama. Contoh, Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Contoh, perusahaan berupa perseroan terbatas dapat ditulis PT tanpa diikuti tanda titik, dan Persekutuan Komanditrai Finance disingkat CV tanpa diikuti tanda titik. Contoh, PT DH Kreasi CV Maju Jaya. Selanjutnya, logo atau lambang merupakan identitas dan ciri khas dari organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, alamat lengkap. Penulisan kata dalam alamat wajib diperhatikan. Sebagai contoh, kata jalan ditulis lengkap jalan, bukan JL titik atau JLN titik. Untuk alamat yang menggunakan PO Box dapat diganti dengan kata kotak pos. Selanjutnya, nomor telepon dan voicemail. Kata telepon ditulis telepon, bukan TLP titik. Nomor telepon tidak perlu diberi titik karena
bukan merupakan suatu bilangan jumlah. Contoh, telepon 888 010 bukan telepon 888.010. Hal tersebut berlaku pula untuk penulisan nomor faxmail. Selanjutnya, alamat email. Alamat email atau surat elektronik adalah alamat yang dituju saat mengirim surat melalui media komputer yang memiliki jaringan internet. Selanjutnya, nomor surat. Fungsi dibuatnya nomor pada setiap surat yaitu memudahkan dalam pengaturannya, mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan. Untuk mengetahui unit asal surat, urutan penulisan nomor surat terdiri atas yang A. Nomor surat. Nomor surat adalah nomor yang ditulis sesuai dengan urutan pengeluaran surat. Yang B. Kode intern. Kode ini dapat dibuat sesuai dengan nama unit dalam suatu organisasi atau perusahaan yang mengeluarkan surat. Penulisan kode intern dapat dibuat bervariasi dengan membuat kode khusus, kode SDM atau sumber daya manusia, SPK atau surat perintah kerja, dan sebagainya. Yang C. Bulan. Bulan ditulis sesuai dengan bulan dikeluarkan surat saat itu. Bulan ditulis dengan angka Romawi. Contoh, Romawi 3 yaitu bulan Maret, Romawi 5 yaitu bulan Mei, Romawi 9 yaitu bulan September, dan sebagainya. Yang D. Tahun. Tahun saat surat dibuat. Penulisan angka tahun dibuat secara lengkap. Contoh, tahun 2015 bukan tahun 15. Tahun 2015 berbeda dengan tahun 15. Yang ketiga, tanggal surat. Dalam setiap penulisan surat, tanggal harus dicantumkan. Unsur dalam tanggal surat yaitu yang A. Tanggal. Tanggal ditulis dalam angka Latin. Contoh, 7, 14, 21, dan sebagainya. Yang B. Bulan. Penulisan bulan harus ditulis lengkap, tidak singkat dan ditulis dalam angka. Contoh, September bukan 9, Juni bukan 6. Yang C. Tahun. Tahun ditulis lengkap dengan angka Latin, tidak disingkat dengan tanda apostrof. Contoh, 2014 bukan 14, 2015 bukan 15. Selanjutnya nomor 4. Lampiran surat. Fungsi dari lampiran adalah menginformasikan sesuatu yang dijadikan pelengkap dalam surat. Hal tersebut berupa dokumen seperti proposal, kwitansi, dan lain-lain. Lampiran ditulis lengkap atau dapat disingkat menjadi LAM. Contoh, lampiran .2 5 lembar kwitansi, LAM 25 eksemplar buku. Selanjutnya nomor 5, perihal surat. Perihal sebaiknya ditulis singkat dan jelas. Ketentuan dalam penulisan perihal sebagai berikut. Yang A. Ditulis dengan huruf kecil dan setiap diawali kata dengan huruf kapital. Yang B. Pada akhir penulisan tidak diberi tanda titik. Yang C. Bila isi perihal lebih dari satu baris, jarak pengetikan antar baris 1 spasi. Yang D. Tidak menggunakan garis bawah atau underline. Yang E. Ditulis setelah notasi alamat. Selanjutnya nomor 6. Alamat tujuan. Alamat surat digunakan sebagai petunjuk langsung siapa yang harus menerima surat. Alamat yang dituju tercantum di dalam surat dan sampul surat. Aturan dalam menulis surat dapat diperhatikan yaitu yang A. Alamat surat tidak diawali kata kepada karena kata tersebut berfungsi sebagai penghubung intra kalimat yang menyatakan tujuan. Yang B. Alamat yang dituju diawali dengan YTH atau yang terhormat. Yang C. Penulisan nama orang dituju diawali dengan mencantumkan sapaan, bapak, ibu, atau saudara. Jika nama orang dituju memiliki gelar akademik seperti profesor, dokter, dan sebagai berikut. D. Penulisan kata jalan pada alamat tidak disingkat. Untuk nama gang, nomor, RT, RW, kota, dan provinsi ditulis lengkap dengan huruf kapital setiap awal kata. Yang E. Kode pos berfungsi memudahkan petugas pos mengetahui wilayah atau lokasi alamat yang dituju. Yang F. Penggunaan bentuk di tempat dalam penulisan yaitu bentuk di tempat dapat diganti dengan di kantor, di rumah, di Bandung, di Pekanbaru, dan sebagainya. Yang G. Penulisan alamat terkadang menggunakan ungkapan untuk perhatian atau disingkat
U.P. Apabila orang tersebut tidak ada, surat boleh dibuka oleh orang lain dalam lingkup satu jabatan atau satu bagian yang disebutkan dalam surat. Saya Oda Yolanda akan membahas tentang salam pembuka, salam penutup, tanda tangan dan nama penanggung jawab, tembusan, dan yang terakhir inisial, pengonsep, dan pengetik. Salam pembuka. Salam pembuka merupakan tanda hormat penulis surat sebelum berkomunikasi. Salam pembuka sifatnya tidak wajib, namun apabila digunakan dapat menjadikannya penanda surat yang sopan. Berikut beberapa contoh salam pembuka surat. Yang pertama, dengan hormat. Yang kedua, Bapak atau Ibu yang terhormat. Yang ketiga, saudara yang saya atau kami hormati. Yang keempat, salam sejahtera. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah isi surat. Isi surat disebut juga tubuh surat. Bagian ini merupakan bagian yang paling menentukan tercapai atau tidak tercapainya pesan yang dimaksud si pengirim surat. Secara komposisi, isi surat yang ideal terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Pembuka. Paragraf ini berisi pengantar untuk mengajak pembaca membaca surat menyesuaikan perhatiannya ke pokok pesan yang menjadi inti surat. Di bawah ini beberapa bentuk kalimat pengantar yang biasa digunakan untuk mengawali paragraf pembuka, antara lain sebagai berikut. Dengan ini kami memberitahukan bahwa sehubungan dengan surat kami tanggal 3 April 2015 nomor 27-KU-4-2015. Dengan ini kami memohon agar saudara segera mengajukan pendaftaran ulang untuk keanggotaan perusahaan Anda. Selanjutnya, dalam rangka memperingati bulan bahasa tahun ini, kami akan mengadakan lomba membaca puisi tingkat mahasiswa se-Jabodetabek dan Banten. Bersama ini, saya kirimkan contoh desain kantor yang Bapak minta. Untuk kalimat pengantar pada paragraf pembuka surat balasan adalah sebagai berikut. Sehubungan dengan surat saudara tanggal 6 September 2015 nomor 68-HUM-4-2015 mengenai pengajuan sponsor, kami sampaikan persyaratan sebagai berikut. Sesuai dengan pembicaraan kita 2 minggu yang lalu, bersama ini saya sampaikan kepada Bapak daftar buku terbitan perusahaan kami. Berkenaan dengan surat lamaran Anda, kami ingin menyampaikan kepada Anda bahwa isi paragraf ini merupakan inti atau pokok dari sebuah surat yang berisi uraian, keterangan, atau penjelasan sesuai yang tertera pada paragraf pembuka surat. Untuk mempererat hubungan antara lainnya dalam penulisan si surat dapat dibantu dengan menggunakan frasa transisi. Berikut beberapa contoh frasa transisi yang biasa digunakan pada awal alinea isi surat. Yang pertama, oleh sebab itu, yang kedua, sehubungan dengan itu, yang ketiga, sehubungan dengan hal tersebut, yang keempat, akan tetapi, yang kelima, walaupun demikian, yang keenam, di samping itu, yang ketujuh, selain itu, yang kedelapan, berkenaan dengan hal tersebut atau itu, yang kesembilan, berkenaan dengan hal di atas. Selanjutnya adalah penutup. Paragraf penutup berfungsi untuk memberitahukan bahwa uraian persoalan pokok surat sudah selesai. Pada paragraf ini berisi tentang simpulan, harapan, imbauan, dan ucapan terima kasih. Berikut ini beberapa contoh penutup surat. Atas perhatian saudara atau Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Atas bantuan atau partisipasi dan perhatian saudara atau Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Demikianlah agar saudara atau Bapak atau Ibu maklum, dan atas perhatian saudara atau Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Harapan kami semoga kerjasama yang telah kita jalin dapat terus ditingkatkan. Mudah-mudahan bahan pertimbangan tersebut dapat bermanfaat bagi saudara atau Bapak atau Ibu. Kami menunggu kabar lebih lanjut, dan atas perhatian saudara atau Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Kami harap hal ini mendapatkan perhatian saudara atau bapak atau ibu sepenuhnya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih. Perhatian saudara atau bapak atau ibu terhadap hal ini sangat kami hargai. Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Adalah salam penutup. Salam penutup berfungsi untuk menunjukkan rasa hormat penulis surat setelah berkomunikasi kepada pembaca surat. Salam penutup dicantumkan di antara paragraf penutup surat dan tanda tangan. Berikut beberapa contoh salam penutup surat. Hormat kami, salam hormat, wassalam, salam takzim, salam kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tanda tangan dan nama penanggung jawab. Sebuah surat dianggap sah apabila ada tanda tangan dari orang yang namanya tercantum di dalam surat. Orang yang berwenang menandatangani surat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap isi surat. Pelimpahan kekuasaan atau pendelegasian wewenang. Penandatanganan surat tersebut dilakukan demi kelancaran pekerjaan. Pendelegasian wewenang terbagi menjadi dua, yaitu atas nama atau AN dan untuk beliau atau UB. A. Atas nama atau AN. Atas nama atau AN digunakan apabila orang yang berwenang melimpahkan kekuasaan kepada bawahannya untuk menandatangani atas nama orang yang memberi wewenang. Contoh, atas nama atau AN, Direktur Utama PT Jaya Abadi, Lisa Aska Wulandari, SP, Direktur Pemasaran. Untuk beliau atau UB. Untuk beliau atau UB digunakan jika penandatanganan surat dilakukan oleh staf yang berkedudukan 2 tingkat atau lebih dari atasan. Untuk beliau dapat pula digunakan apabila orang yang dilimpahi wewenang oleh atasannya melimpahkan lagi wewenang itu kepada bawahannya. Singkatan UB dicantumkan di bawah nama jabatan orang yang melimpahi wewenang penandatanganan surat itu. Contoh, Direktur Utama PT Jaya Abadi, UB, untuk beliau. Reynaldo Tirta Wijaya SE, Manajer Keuangan. Selanjutnya adalah tembusan. Tembusan dikenal juga dengan tindasan dan CC atau carbon copy. Tembusan berfungsi untuk memberitahukan kepada pembaca surat bahwa surat yang sama juga dikirimkan kepada pihak lain yang dipandang perlu mengetahui pula isi surat. Jadi, kata tembusan hanya perlu dicantumkan jika ada pihak lain yang perlu mengetahui isi surat tersebut. Penulisan pihak yang dikirimi tembusan apabila lebih dari satu, nama-nama pihak tersebut diberi nomor urut. Namun, jika pihak yang dikirimi tembusan hanya satu, tidak perlu diberi nomor urut. Contoh, tembusan dengan satu objek. Tembusan, Kepala Yayasan Lembaga Pendidikan Taruna Bangsa. Tembusan dengan beberapa objek. Tembusan, 1. Kepala Yayasan Lembaga Pendidikan Taruna Bangsa. 2. Direktur Lembaga Pendidikan Taruna Bangsa. 3. Kepala Sekolah SMA Taruna Bangsa. Selanjutnya adalah inisial pengonsep dan pengetik. Inisial yang tercantum dalam surat biasanya terdiri dari inisial nama pengonsep dan nama pengetik surat. Inisial berfungsi untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas konsep dan ketikan surat. Inisial nama pengonsep surat ditulis dengan menggunakan huruf kapital, dan inisial nama pengonsep surat ditulis dengan huruf kecil. Apabila nama pengonsep surat lebih dari satu orang, inisialnya juga ikut dicantumkan. Contoh, RW_DA. Keterangan, RW merupakan inisial nama pengonsep surat, yaitu Reynaldo Wijaya, ditulis dengan menggunakan huruf kapital. DA merupakan inisial nama pengetik surat, yaitu Dian Ayu, ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Selanjutnya ada LA_TD_JF. LA inisial nama pemberi perintah membuat surat, yaitu Lisa Amanda, ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada TD, merupakan inisial nama pengonsep surat, yaitu Tirta Dirgantara, ditulis dengan menggunakan huruf kapital. JF merupakan inisial nama pengetik surat, yaitu Jessica Valencia, ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Demikian yang telah kami sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan selamat pagi.